Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah lagu yang baru saja kami nyanyikan sungguh menjadi lagu yang sungguh merupakan kehendak dari kami yang terdalam, di mana kami rindu untuk makin dalam mengenal-Mu, makin dalam mencintai-Mu. Biarlah ketika kami datang beribadah, kerinduan seperti itu pun juga kami bawa. Kami datang beribadah sungguh dengan satu kerinduan, kami ingin bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, bersekutu dengan Tuhan lebih dalam, mencintai Tuhan lebih dalam. Dan biarlah dengan keadaan hati yang seperti itu Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh mempersiapkan hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar apa yang Kau mau sampaikan untuk kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam seri khotbah dari Injil Markus. Hari ini kita tiba pada Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan, dan saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, ya, yang baru terbit bulan Februari yang lalu. Ya, saudara, Alkitab Indonesia kita sudah mengalami major revision, revisi yang sangat major sekali, dan sudah terbit terjemahan baru edisi yang kedua, dan saya harap setiap orang Kristen dan gereja pelan-pelan mulai beralih ke terjemahan baru edisi kedua ini. Saya akan bacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun, kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia, mereka bukan hanya membaca mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, perhatikan ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia. Jadi ketika kita melihat tindakan Yesus yang menyucikan bait Allah ini, yang bereaksi paling keras di dalam kemarahan, saudara, adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Saudara, imam-imam kepala itu terdiri dari imam besar atau imam-imam lain yang kemudian hari bisa menjadi imam besar. Juga di dalamnya ada imam-imam yang pernah menjadi imam besar, imam-imam yang menduduki kedudukan penting di bait Allah sebagai kepala bait Allah atau sebagai bendahara bait Allah. Saudara, bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat, mereka ini adalah pemimpin rohani. Saudara, pelayanan mereka adalah pelayanan yang banyak berurusan berkaitan dengan kegiatan agama dan ritual agama, khususnya di bait Allah. Saudara melihat di sini bahwa mereka itu bukan hanya marah biasa, tetapi sangat-sangat marah. Saking marahnya, sampai mereka itu dikatakan merancang untuk membunuh Yesus.
Jadi saudara bisa membayangkan bahwa mereka sangat-sangat tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan di bait Allah. Tetapi mereka tidak bisa lakukan tindakan untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena orang banyak itu takjub dengan pengajaran Yesus. Jadi mereka cari waktu yang mungkin lebih tepat untuk bisa membunuh Yesus. Tapi yang saya ingin saudara perhatikan begini. Yang bereaksi paling keras justru pemimpin rohani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang tindakan Yesus adalah tindakan menyucikan bait Allah. Tetapi secara tidak langsung, saudara, Yesus itu mengkritik dengan keras sekali, mengecam dengan keras sekali para pemimpin agama ini. Saudara, Yesus bukan sekedar cuma menyucikan bait Allah. Tetapi dengan tindakan itu secara tidak langsung, dia memberikan kecaman terhadap apa yang terjadi di bait Allah. Nah, saudara, kenapa Yesus marah dan mengecam mereka? Alasan pertama, karena Yesus melihat agama dan kegiatan agama sudah dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui sebenarnya Yesus itu tidak menentang kegiatan berjual beli binatang dan penukaran uang yang dilakukan ini. Kenapa, saudara? Karena memang pada waktu tertentu seperti Paskah itu dibutuhkan. Saudara, perayaan Paskah itu perayaan besar bagi orang Yahudi. Pada waktu mereka merayakan Paskah, mereka mengingat keselamatan keluarnya mereka bangsa Israel dari Mesir. Saudara, maka kalau perayaan Paskah itu, keluarga-keluarga Yahudi itu berusaha untuk bisa berkumpul di Yerusalem. Bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan rekan-rekan, makan bersama memperingati akan Paskah, kemudian ke bait Allah membawa kurban persembahan dan mengingat atau merenungkan peristiwa keselamatan dari tanah Mesir itu. Dan saudara, yang datang ini bukan hanya orang-orang Yahudi dari tempat lain di Palestina, tetapi orang-orang Yahudi yang juga dari berbagai tempat-tempat lain di luar Palestina. Maka populasi penduduk Yerusalem menjelang Paskah atau pada waktu Paskah itu bisa 10 kali lipat dari jumlah biasanya. Dan ada alasan yang bisa diterima. Mengapa ada kegiatan jual beli dan penukaran uang seperti itu khususnya menjelang Paskah? Saudara, kenapa? Karena ini orang-orang Yahudi datang, mereka mau beribadah dan juga membawa korban persembahan dalam bentuk binatang nih. Mungkin lembu, mungkin domba, mungkin merpati. Dan itu sudah diatur dalam aturan hukum Taurat. Nah, saudara, bayangkan ini orang-orang yang datang dari jauh. Tentu mereka tidak convenient membawa binatang dalam perjalanan mereka. Mereka lebih berpikir lebih baik waktu sampai di Yerusalem, cari tempat yang menjual binatang persembahan ini, dan mereka membeli di sana. Nah, saudara, disediakan ini, ya, tempat untuk berjual beli binatang ini. Jadi saudara lihat ya bahwa binatang-binatang yang dijual ini, saudara, sebenarnya memberikan convenient kepada para pengunjung yang dari jauh ini. Lagi pula mereka tidak boleh membawa sembarangan binatang. Sekalipun membawa domba, tapi harus domba yang sesuai dengan standar dari bait Allah. Maka mereka merasa lebih aman untuk beli yang memang sudah terjual nih di tempat-tempat seperti bait Allah nih. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ini menolong para pengunjung ini. Mereka merasa convenient sekali. Begitu juga dengan masalah penukaran uang. Ya, karena apa? Mereka harus bayar pajak tahunan ke bait Allah. Dan mata uang yang diterima untuk pembayaran pajak bukan sembarangan. Ada mata uang atau jenis logam tertentu yang memang dijaga kualitas atau kemurniannya. Dan itu yang boleh dipakai untuk membayar pajak. Maka ada tempat untuk penukaran uang. Orang-orang yang dari jauh datang membawa berbagai macam mata uang yang lain, mereka harus menukar di sana. Supaya apa? Supaya mereka bisa membawa itu untuk membayar pajak tahunan. Jadi sekali lagi kita melihat, ini membuat pengunjung dari jauh convenient. Ada tempat untuk berjual beli kurban binatang ini, ada tempat untuk mereka bisa menukar uang untuk mata uang yang mereka perlukan. Dan perlu diketahui, kegiatan jual beli dan penukaran uang itu pada mulanya dilakukan di tempat tertentu, misalnya di Bukit Zaitun. Tidak jauh dari bait Allah. Dan di jalanan-jalanan menuju bait Allah. Tapi kemudian diizinkan untuk dilakukan di dalam halaman kompleks bait Allah.
yang memang luas sekali, besar sekali. Saudara, kegiatan tersebut tidak dilarang, malahan mendapatkan persetujuan dari para pemimpin agama, khususnya dalam hal ini tentu adalah imam besar. Dan menurut data yang saya dapatkan, imam besar yang mengizinkan ini adalah imam besar Kayafas, imam besar yang memerintah atau menjadi pemimpin pada waktu Yesus hidup di dunia. Ini imam besar Kayafas. Jadi saudara, kalau tidak mendapatkan persetujuan dari atas, tidak mungkin diizinkan perdagangan seperti ini di bait Allah. Saudara, kegiatan jual beli binatang dan penukaran uang ini, saya tadi katakan diperlukan. Dan bisa membantu nih para pengunjung dari jauh. Tetapi kenapa Yesus marah? Saudara, kenapa Yesus marah? Kenapa Yesus mengecam? Yesus marah, Yesus mengecam, kenapa? Karena hal itu berlangsung di dalam kompleks bait Allah. Yesus bukan tidak menyetujui kegiatan transaksi itu. Yang menjadi masalah adalah lokasinya. Di bait Allah, dan pasti terjadi gangguan pada ibadah. Sedangkan bait Allah adalah rumah ibadah, rumah doa. Oleh sebab itu kita lihat yang diusir Yesus bukan hanya penjual, tapi juga pembeli. Bahkan saudara, di dalam ayat 16 dikatakan begini, Yesus itu tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Saudara, kenapa? Rupanya saking jadi jalanan umum, orang itu bisa pakai sebagai jalan pintas. Untuk supaya tidak putar jauh, pakai halaman pelataran bait Allah ini untuk jalan pintas nih. Bawa barang untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang ini, melewati halaman bait Allah. Kenapa? Udah jadi tempat umum seperti pasar seperti itu. Jadi saudara bisa melihat ya, Yesus itu menjadi marah, tentu dalam konteks kita sadar ini marah yang benar, karena sepertinya kok tidak ada kepedulian. Tidak ada hormat terhadap kekudusan tempat ibadah. Sudah, dengan kegiatan berjual beli seperti itu dan terjadi penukaran uang, bahkan menjadi tempat jalan umum orang berlalu lalang. Orang-orang sepertinya nggak menghargai rumah Allah. Tanpa sadar mereka menggantikan keutamaan ibadah itu dengan urusan perdagangan atau urusan bisnis. Sekali lagi saudara, memang betul kegiatan tersebut dimulai dengan hal yang mendatangkan convenient bagi orang-orang yang datang beribadah, khususnya yang dari jauh. Tapi lama-kelamaan, saudara, itu utamanya menjadi urusan bisnis. Itu mendatangkan keuntungan jelas. Karena kegiatan tersebut mendatangkan banyak keuntungan finansial yang tentu masuk juga ke kas dari bait Allah. Masuk juga ke kantong para pemimpin agama. Saudara, jumlah binatang yang diperlukan untuk korban persembahan pada waktu Paskah sangat luar biasa. Banyaknya. Bayangkan jumlah penduduk yang datang, jumlah penduduk bisa 10 kali lipat. Ada satu orang pernah melakukan penyelidikan dan dia mengatakan bahwa mungkin dalam perayaan Paskah itu bisa sekitar hampir 200.000 sampai 250.000 binatang korban persembahan. Saudara, bayangkan kalau ini dijual dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Berapa banyak keuntungan yang masuk? Belum lagi penukaran uang. Ada fee, ada biaya untuk penukaran uang yang bisa beberapa kali lipat dari biasanya. Saudara, memang kegiatan berjual beli dan penukaran uang tampaknya sangat membantu. Tetapi pada akhirnya spirit atau motivasi di balik itu jauh dari kebenaran. Dan Yesus bisa melihat, menembusi lapisan luar nih. Yang kelihatan ini kegiatan agama yang baik kan. Menolong para pengunjung kan. Tetapi Yesus melihat, menembusi itu. Karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang penuh hormat pada Allah adalah tujuan didirikannya bait Allah. Tetapi tujuan itu justru menjadi hal yang tidak mungkin pada saat keadaan bait Allah itu seperti itu. Satu informasi yang perlu untuk kita ketahui adalah begini, saudara. Kegiatan berdagang jual beli ini dan penukaran uang dilakukan di tempat yang tampaknya disebut orang sebagai halaman atau pelataran yang memang disediakan untuk orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang non-Yahudi bisa ke sana. Yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai Court of the Gentiles.
Pelataran itu orang-orang tanda kutip kafir. Orang-orang yang mau mengenal Allah, Israel. Boleh masuk. Tapi hanya boleh masuk sejauh itu. Dan tidak bisa lebih dalam lagi. Saudara kalau melihat gambar, Court of the Gentiles, pelataran untuk orang-orang non-Yahudi bisa masuk itu, adalah yang tanda panah itu. Cukup luas, saudara. Cukup luas. Dan di sanalah terjadi ini kegiatan berjual beli dan penukaran uang. Tempat yang sangat luas sekali. Tetapi perlu disadari, saudara, tempat ini sudah disediakan untuk supaya orang-orang yang bukan Israel, orang bukan Yahudi, mungkin tertarik dengan agama Yahudi, mau mengenal Allah Israel, mau untuk belajar beribadah. Boleh masuk, silakan masuk. Tapi hanya sampai di sana. Saudara, bukankah kalau orang Yahudi peduli dengan bangsa lain yang mau beribadah? Bukankah mereka yang harus mendatangi, menerima orang-orang ini, ya kan? Bahkan menguatkan mereka, mendorong mereka, mengajak mereka, mengajari mereka. Ini loh Allah yang kita sembah, ini loh ibadah kita. Tetapi saudara coba bayangkan, dengan keadaan halaman bait Allah yang seperti itu, yang dipenuhi dengan kegiatan berjual beli, urusan perdagangan, bisnis, dan penukaran uang. Saudara, bisakah orang non-Yahudi yang mau cari kebenaran, mencari Tuhan bisa beribadah dengan baik? Yesus mengatakan di sini, bukankah bait Allah, rumah Allah itu disebut apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Artinya terbuka nih sebenarnya. Untuk orang-orang non-Israel boleh datang beribadah mencari Tuhan. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, saudara, tidak mungkinlah orang-orang yang datang yang bukan Israel ini, bukan Yahudi ini, datang bisa beribadah di sana. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika seorang non-Yahudi datang mengunjungi bait Allah, masuk, kemudian melihat keadaan seperti itu. Saudara, nggak menutup kemungkinan mereka bukannya mau jadi percaya, tapi malahan kemudian mereka tidak akan mau menjadi percaya. Saya setuju ada orang berkata begini, sikap kita terhadap rumah Allah adalah refleksi sikap kita terhadap Allah itu sendiri. Keadaan bait Allah yang seperti itu merupakan satu indikasi mengenai kondisi rohani bangsa Israel saat itu. Termasuk para pemimpin rohaninya. Minggu lalu, khotbah dari Markus pasal 11, ayat 12 sampai 14, Yesus mengutuk pohon ara. Karena apa? Tidak berbuah. Saudara, tindakan itu tindakan simbolis. Menunjukkan apa? Ini loh kehidupan bangsa Israel yang tidak berbuah, tidak fruitful. Dan dilanjutkan dengan cerita ini. Menunjukkan apa? Tidak fruitfulnya Israel terlihat salah satunya dalam bentuk ini loh. Keutamaan ibadah di bait Allah bukan lagi menjadi hal yang prioritas. Tetapi agama atau kegiatan agama atau ibadah dipakai, dimanfaatkan untuk urusan kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Jadi saudara, kegiatan itu sepertinya betul awalnya kelihatan dimotivasi dengan sikap kita mau menolong orang supaya orang tidak susah cari binatang itu dipersembahkan dan bisa menukar uang. Tetapi ketika dilihat lebih dalam lagi, saudara, akhirnya dimotivasi atau digerakkan utamanya bukan cinta kepada Allah tetapi cinta pada diri sendiri. Ada satu orang berkata begini, semua kejahatan itu jelas hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kejahatan yang memakai nama agama, bahkan memakai nama Allah, sudah hal yang menjijikkan. Maka tidak heran Yesus tidak bisa diam. Saudara, agama dan kegiatan agama bisa dipakai sebagai kedok untuk kepentingan dan keuntungan diri. Dan inilah yang dikecam keras oleh Yesus. Saudara, kita menyadari ada orang-orang yang bisa memang memakai kegiatan agama, ibadah, pelayanan, termasuk profesi keagamaan sebagai sarana untuk dapatkan uang atau keuntungan. Dan apa yang dilakukan itu bukan pelayanan, tapi itu bisnis keagamaan. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia dilakukan survei
Di antara kementerian atau departemen kementerian yang ada di Indonesia yang paling korup itu siapa? Dan didapati kan, yang paling korup adalah departemen atau kementerian agama. Ironis. Kementerian yang mengajarkan orang untuk hidup beribadah, hidup baik, bermoral. Justru di dalamnya terjadi korupsi yang sangat luar biasa sekali. Saudara, kita bisa mengecam para pemimpin agama itu. Dan Yesus mengecam mereka. Tapi mungkin kita perlu juga dengan jujur melihat, saudara, jangan-jangan kita bisa jatuh kepada kesalahan dosa yang sama dengan orang-orang yang ditegur oleh Yesus. Apa yang kita pikirkan tentang gereja, tentang aktivitas ibadah, tentang pelayanan yang kita lakukan? Apakah betul gereja kita lihat sebagai tempat yang saya memang datang untuk beribadah? Deeper in love with you, ingin dekat dengan Tuhan. Atau gereja dilihat sebagai tempat yang bisa mendatangkan keuntungan apapun bentuknya. Ada orang datang ke gereja mencari entertainment. Ada orang datang ke gereja untuk mencari kelepasan emosi dan stres. Atau cari kesembuhan, berkat. Ataupun motivasi yang lain. Ada orang yang mungkin aktif nih dalam pelayanan, dalam kegiatan keagamaan, boleh katakan seperti itu. Untuk membangun nama bagi diri sendiri. Untuk mendapatkan respek atau penghargaan dari orang lain. Untuk supaya dipandang rohani oleh orang lain. Ataupun apapun keuntungannya. Ada satu pendeta di Amerika Serikat pernah bercerita begini. Satu kali gerejanya didatangi oleh seorang yang mengatakan mau ikut katekesasi lalu dibaptis. Dan setelah diselidiki ternyata orang ini sedang mencalonkan diri jadi wali kota di kotanya. Jadi dia datang menyatakan diri mau jadi orang Kristen, dibaptis lalu. Lalu kemudian dalam kampanyenya, saudara, sebagai calon wali kota itu, juga disampaikan bahwa dia ini orang Kristen nih. Dia beribadah di gereja itu. Saudara, singkat cerita kemudian pemilihan berlangsung dan kemudian dia kalah. Dan pendeta itu berkata, sejak saat itu orang itu tidak pernah datang lagi ke gereja. Saudara, ada orang-orang yang seperti ini. Melihat gereja sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri. Oke, saya datang supaya apa? Dapat jodoh. Atau saya datang supaya apa? Supaya saya bisa menikah dengan pasangan saya yang Kristen. Lalu setelah mencapai tujuannya, apakah kemudian gereja dilihat sebagai satu tempat yang hanya dimanfaatkan? Ya udah, saya udah dapatkan pasangan saya kok. Saya nggak perlu lagi untuk datang ke gereja. Apakah betul dalam pelayanan yang kita lakukan, itu memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, ataukah hanya bertujuan memajukan kepentingan diri sendiri? Saudara, tidak sedikit pelayanan itu bersifat self-serving. Pelayanan yang bukan untuk melayani Tuhan, tetapi melayani diri. Dan kita harus jujur akui, saudara, pada dasarnya kita semua itu self-centered. Ya, self-centeredness ini, keegoisan kita itu bisa menyusup masuk termasuk dalam pelayanan. Karena kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, enggak secara otomatis langsung hilang tuh selfishness kita, self-centeredness kita. Tidak menutup kemungkinan, saudara, kehausan atau kelaparan kita akan kehormatan, prestise, achievement, keberhasilan. Ternyata kita cari melalui jalan pelayanan. Kita bisa melayani dengan tujuan supaya disenangi, dihargai, atau mencapai tujuan tersendiri. That's not ministry, that's manipulation. Itu bukan pelayanan, itu manipulasi. Sebab saya percaya seorang pelayan yang sejati tidak akan memakai Allah untuk mencapai tujuan dirinya. Tetapi membiarkan Allah untuk memakai kita untuk tujuannya. Itu seorang pelayan. Maka kisah ini memberikan kepada kita satu peringatan danger, satu bahaya. Bahaya kita itu meninggalkan atau mengabaikan kehendak Allah di dalam kegiatan keagamaan kita. Kenapa Yesus mengecam? Alasan pertama karena agama, kegiatan agama itu dipakai, dimanfaatkan untuk keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Kedua, kenapa Yesus mengecam? Karena Yesus melihat agama dan kegiatan agama dijadikan tempat perlindungan, tanda kutip, untuk perbuatan tidak benar yang dilakukan. Sudah perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-17. Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Namun, kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Istilah sarang penyamun, den of robbers, itu terambil dari Yeremia pasal 7 ayat 11. Saudara, sarang penyamun adalah tempat kemana para penyamun atau perampok menarik diri dan berkumpul setelah melakukan kejahatan. Ini tempat persembunyian mereka, ini tempat yang mereka rasa aman. Ini loh tempat perlindungan mereka.
Ini sarang penyamun. Saudara, ketika Yesus mengatakan rumah Allah ini menjadi sarang penyamun, artinya bait Allah menjadi tempat persembunyian yang aman bagi para pemimpin rohani ini, imam-imam kepala ahli Taurat. Karena mereka memakai bait Allah dan kegiatan ritual keagamaannya untuk menutupi dosa atau kemunafikan mereka. Saudara, mereka mungkin berpikir, kami kan melayani Tuhan. Kami kan menolong orang membawa korban persembahan. Kami kan lakukan kegiatan-kegiatan rohani. Seolah-olah dengan seperti itu, Tuhan itu berkenan. Seperti itu, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan di luar. Artinya mereka sebenarnya merasa terjamin. Oh, pasti kami diampuni. Kami pelayan kok. Kami aktif kok. Kami ikut kok di dalam kegiatan-kegiatan ini. Mereka berpikir Allah itu mudah dikelabui dengan pertunjukan kesalehan. Mereka berpikir bahwa dengan tetap menjalankan tugas-tugas pelayanan yang baik, menurut aturan yang berlaku, mereka aman-aman saja. Dan tidak akan mendapatkan hukuman Tuhan. Tapi mereka salah dalam hal ini. Saudara, dikasih oleh Tuhan, kalau tadi saya katakan istilah penyamun itu, sarang penyamun diambil dari Yeremia 7. Kalau saudara ada waktu membaca Yeremia 7, 1 sampai 15. Saudara tahu apa yang terjadi. Orang-orang Israel pada zaman Nabi Yeremia, termasuk pemimpin agama, melakukan begitu banyak dosa. Tetapi mereka tenang-tenang aja. Mereka tidak merasa salah. Mereka tidak rasa perlu bertobat. Kenapa? Mereka katakan ada bait Allah, ada bait Allah, ada bait Allah. Wow, saudara, Allah melihat seperti itu. Melalui Nabi Yeremia mengkoreksi dan menegur dengan keras. Adanya bait Allah sekalipun tidak akan melindungi mereka terhadap hukuman untuk kejahatan yang mereka lakukan. Adanya bait Allah tidak jadi jaminan adanya berkat dari Allah. Pasti selalu dicurahkan, sekalipun mereka berbuat jahat. Setelah itu Yeremia 7. Dan ini yang dipakai oleh Yesus. Ketika menegur mereka ini adalah sarang penyamun. Setelah Yesus mengecam kepercayaan mereka yang salah mengenai keamanan diri. Karena mereka merasa kami kan melayani Tuhan di bait Allah. Setelah pelayanan mereka di bait Allah tidak akan secara otomatis melepaskan mereka dari hukuman Tuhan terhadap perbuatan tidak benar yang dilakukan. Yesus tidak mau mereka merasa bahwa Tuhan itu memberikan endorsement untuk perbuatan mereka yang tidak benar. Saudara, mereka memakai bait Allah dan ritual-ritualnya sebagai excuse untuk mengabaikan pertobatan. Maka agama yang seperti ini cuma agama yang bersifat permukaan eksternal. Sangat ironis. Mereka berusaha membunuh, membinasakan orang yang menyucikan bait Allah dan bukannya mengizinkan diri mereka disucikan dari dosa atau perbuatan jahat mereka. Kisah ini mengingatkan kita satu kebenaran penting. Allah adalah Allah yang tidak menghendaki, bahkan melarang kita memakai agama untuk mengexcuse dosa kita. Saudara, kalau kita jujur mungkin ketika kita sudah berbuat dosa, kita lari pada hal-hal eksternal di dalam keagamaan atau ibadah kita. Bukannya menyesali dosa, bertobat dan memohon pengampunan. Orang bisa datang rutin ke gereja, hari Minggu beribadah dengan baik. Tapi dilakukan dalam usaha untuk menutupi kejahatan atau dosanya. Maka gereja bisa jadi tempat persembunyian juga bagi orang-orang munafik. Sangat mudah kita berpikir karena kita ini oke-oke saja. Kenapa? Karena saya sudah beribadah kok. Dan saya sudah giat melayani Tuhan. Sudah hanya karena kita pergi ke gereja, ikut menyanyi di paduan suara, memberi perpuluhan dengan teratur, kita ikut dalam doa, tidak berarti kita bisa hidup seenaknya dengan dosa kita. Ingat, God forbids we use our religion to excuse our sin. Dan ini yang membuat Yesus mengecam mereka. Saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, kita tadi membaca Markus 11 mulai ayat yang ke-15. Tapi sebenarnya Yesus sudah ada di Yerusalem sehari sebelumnya. Di Markus pasal 11 ayat 11 tertulis begini. Yesus masuk ke Yerusalem, ke bait Allah, dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam dia keluar Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Itu sehari sebelumnya. Yesus sudah masuk, sudah lihat. Dan istilah meninjau semuanya ini
Setelah itu istilah menggambarkan betul-betul sudah memeriksa, menginspeksi dengan teliti. Lalu kemudian kita tahu apa yang terjadi besoknya. Melewati pohon ara, dia mengutuk pohon ara. Karena nggak berbuah. Masuk ke bait Allah, menyucikan bait Allah ini. Setelah Yesus melihat semuanya di bait Allah. Dan terbukti ia tidak senang dengan apa yang dia lihat. Saya ingin saudara kita merenungkan hal ini dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Jikalau Yesus masuk ke gereja kita, saudara, gereja itu disebut bait Roh Kudus, 1 Korintus 3:16. Atau Yesus masuk ke diri kita, tubuh kita yang disebut adalah bait Roh Kudus, 1 Korintus 6. Dan meninjau semuanya. Apakah ia senang dengan apa yang dia lihat? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa teguran keras, kecaman Yesus yang keras terhadap orang Israel, khususnya para pemimpin agama saat itu, bisa juga berlaku untuk kami. Karena tidak menutup kemungkinan Tuhan, kami pun bisa memakai agama, memakai ibadah, memakai kegiatan-kegiatan rohani, termasuk pelayanan kami. Kami manfaatkan untuk mencari kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Bahkan kami bisa bersembunyi di balik topeng agama, topeng ibadah, topeng keaktifan untuk menutupi dosa kami. Tuhan, Kau melihat bait Allah, memeriksa, meninjau, menginspeksi semuanya. Dan Kau tidak suka dengan apa yang Kau lihat, maka memberikan teguran keras. Teguran yang sesungguhnya adalah panggilan untuk bertobat. Ketika Engkau masuk ke gereja kami, masuk juga ke dalam hidup kami, meninjau semuanya. Ya Tuhan, kami harus dengan jujur bertanya, apakah Engkau suka dengan apa yang Kau lihat? Jikalau masih banyak area-area dalam hidup kami yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan, berikan kepada kami kerendahan hati untuk bertobat. Menyesali, mengakui dosa kami. Bertobat dan memohon pengampunan. Bukan bersembunyi di balik kedok keagamaan atau kerohanian kami. Berkati firman-Mu untuk kami menjadi orang-orang yang sungguh menyenangkan Tuhan di setiap aspek hidup kami. Dan sungguh kepengikutan kami kepada Tuhan adalah kepengikutan yang kami ingin terus mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.